Syekhul Syekh Abdul kang dadi kebanggaane aku. Ibnu Ali Az-Zailai Asmu Karim Usman Rabani Usman bin Ali Az-Zailai fi syarhi dalam syarah Syekh Usman nyarai ala kanzul daqaiq ngerti kanzul daqaiq fi babil haji dalam bab haji bab nglakoni haji anil ghairi saking wong liya. Ya disebutkan hadisnya. Di situ kan disebutkan bahwa ada seorang yang menyampaikan kepada Rasulullah menghajikan ibadah. Jadi ibunya mestinya pengen haji tapi keburu meninggal, kemudian anaknya ingin mengganti. Ingin menghajikan ibunya, apakah bisa atau tidak? Dijawab Rasulullah boleh. Jadi al-hajju anil ghairi. Sekarang ada orang yang sudah meninggal kemudian dibadalkan menghajikan untuk orang lain. Itu artinya apa? Jadi orang lain bisa mendapat pahalanya haji karena pekerjaan orang lain. Jadi yang mengerjakan orang lain tapi amma qaluhu napun dawi Allah Ta'ala rupane dawuh wa allaisa lil insani illa ma sa'a yang di atasnya. Faqad qala teman dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dawake anaha satu meneh ayat iku mansukhatun den nusah den rombak diganti biqouli ta'ala kelawan dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Surah At-Tur ayat 21. Walladzina u'ake amanu kang beriman sapa ladina wattaba'athum lan ngenut burani ngetutno mengikuti ngenut burani ing ladina sapa dzurriyyatuhum anak turune keturunane dzurriyyatuhum dzurriyyai ladina bi iman lawan iman. Ayatnya alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Hanya anak cucunya itu akan aku susulkan pada mereka. Tidak akan mengurangi dari amal mereka sedikit pun. Ya, kalau misalkan kita punya leluhur orang baik, menurut Allah Ta'ala dianggap orang baik, orang soleh, maka kita asal dengan keimanan, asal iman sama iman itu bisa besok diikutkan pada leluhur kita. Wattaba'athum dzurriyyatahum disusulke
Nah, kita nyusul itu bukan karena kelas kita mungkin ya amalnya terlalu rendah, tapi oleh Allah Ta'ala bonus sing duwe leluhur apik-apik tinggahno. Ini kan berarti kan kita tidak punya amal yang sampai kepada tingkat amal mereka, tetapi kita diikutkan karena orang lain, karena amal. Ayat wakilan diucapake menurut pendapat lain hiya temungkun ayat-ayat alaisa lil insani illa masa iku khusus bi qaumi Musa kelawan kaum Nabi Musa wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim alaihi salam di annahu karo sak temene di annahu sak temene dawuh iku waqa'atu mibawa dawuh hikayatan krana nyritakake amma saking perkara fi suhufihima ing dalem pira-pira mushafe Ibrahim lan Musa. Nikoli ta'ala kepada Allah Ta'ala terkandau ya surah An-Najm dikatakan amlam yunabba bima fi suhufi Musa amlam yunabba balik ono to balik mus ora den critakake amlam yunabba ono to balik mus ora den critakake apa bima dawuh fi suhufi Musa kan tetep ing dalem kitab Nabi Musa, mushaf Nabi Musa. Wa Alladzi rupana ya Nabi Ibrahim ini pati Ibrahim wa silah Ibrahim. Wafa kang wis nuhuni sapa Ibrahim memenuhi perintah Allah dalam mimpinya. Suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa terusnya Allah taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah taziru waziratu wizra bahwa tidak pribadi yang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain dan tidak ada bagi setiap manusia kecuali apa yang ia kerjakan sa'ilah masa. Wakilah diucapake itu pendapat jadi pendapat satu dawuh alaisa lil insani illa masa itu hanya untuk khosatan khusus untuk kaumnya Nabi Musa dan Ibrahim. Wakilah diucapake urida den karepake bil insani kawan manusa sapa bil urida den karepake sapa bil insani manusa al kafir kang kafir. Itu yang dimaksud orang yang hanya mendapat apa yang dimaksud dengan laisa lil insani illa ma sa'a adalah orang kafir. Wa ammal mu'minu anapun wong mukmin amal mukmin lan wong mukmin iku falahum kok iku wenang utawa iku keduwe mukmin ma utawi amal untuk ganjaran saat kang lakoni sop asuhu dulure mukmin. Bagi orang mukmin bisa mendapat pahalanya saudaranya atau amal orang lain. Wakilah dan ucapake pendapat lagi laisa lahu min tariqil adli wa lahu min tariqil fadli. Laisa ora ana apa intifaul mayyit bisa atau intifaul insan bisa il ghairi ngalap manfaatnya manusia dengan amalnya orang lain.
Laisa ora ana apa ngalap manfaate manusa kelawan amale wong liya. Bune terlamne. Laisa lahu min tariqit Laisa ora apa mungkin intifa ngalap manfaate manusa lan amale wong liya lahu keduwe mukmin atau keduwe wong iku min tariqil adli saking dalan aweh adil, aweh keadilan. Artinya dari sisi bukan dari sisi keadilan. Tapi walau lan iku keduwe mengkono intifa ngalap manfaat iku min tariqil fadli saking dalan kanugrahan. Maksudnya nanti kebaikan yang diberikan Allah itu bukan atas dasar keadilan Allah. Artinya memang seakan secara keadilan orang ya hanya mendapatkan apa bagiannya, tetapi secara anugerah di sisi anugerah maka Allah akan memberikan bisa lebih dari apa yang dikerjakannya. Nah, seperti itu masuk dalam hadis yang orang masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena amalnya, tapi semata-mata anugerah Allah. Ya. Bahkan Nabi sendiri ditanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk penjenengan, wala ana, termasuk aku, illa ayataqammad ya Allah, ayataqammad ya Allahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya padaku. Jadi orang masuk surga itu bukan karena thariqil fadli, bukan thariqil adli. Karena amal kita kalau dibanding dengan nikmat Allah itu tidak imbang, masih lebih banyak nikmat Allah. Sederhananya, orang yang hidupnya mungkin 80 tahun umpama, kemudian sementara masuk surga berapa tahun? Selama-lamanya. Nah, kalau kita menuntut surga kan atas amal, ya amalmu kira 80 tahun, itu pun belum potong masa balik, masa kecilnya. Oke, misalkan umurnya 100 tahun, masa balik 115 tahun, berarti masih ada umur 85 tahun. Ya nanti masuk surga 85 tahun, kok kena? Loh kok gitu? Loh karena kan kamu mau beramal kan hanya 85 tahun. Sementara di surga selama-lamanya. Itu berarti artinya apa? Bahwa semuanya adalah anugerah Allah Ta'ala. Kalau dihitung nikmat-nikmat Allah ini. Maka bahasa di sini kadang-kadang dalam Quran itu tidak bisa letterlock. Bisa lah. Ada pendapat laisa lahu min tariqil adli wa lahu min tariqil fadli. Jadi orang mendapat tambahan amal dari orang lain itu adalah atas dasar, bukan atas dasar keadilan, tetapi atas dasar pemberian anugerah dari Allah Ta'ala. Wakilah diucapake alamu lam fil insani, dalam lafaz insan itu bermakna ala. Maknane ala, bukan lil insani tapi ala insan. Kaqouli ta'ala wa dawuh Allah Ta'ala rupane wa in asatum falah. Wa in asatum falah. Wa in asatum lamun gawe ala sira, penggawean orang nglakoni Allah berbuat buruk, falaha mongko iku melarat ing atase nafsu, dengan se awak sira. Kok nganggone lah tafsiri ay alaiha. Artinya nek kowe berbuat baik
mestinya la itu biasanya manfaat maknanya. Tapi nak ala melarat keburukan untuk kamu. Tapi kenapa pakai lafaz lahu? Makanya ditafsiri wong berbuat buruk kok dikai lafaz lahu. Mane laha maknane alaiha. Lah kok ngangune kok lah itu ada makna namanya lil istihza atau litahlil untuk menghinakan. Cara wong menggunakan ya, tak kayak hadiah. Tapi nak orang nurut, nak menentang, tak kayak hadiah loh di mana? Itu apa bahasa orang ini? Kan berarti kan menghinakan. Nak nurut malah itu hadiah. Tak apa, tak pendong, tak jotot. Ini senengannya kan bahasanya istilahnya lahu, laha, tapi maknanya alaiha. Maka qoli ta'ala lan dewe Allah Ta'ala lahumul la'nah. Lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Terus ini surat Al-Mu'minun. Al-Mu'min itu surat Ghafir ayat 52. Itu laknat kok lahum. Mestinya la itu untuk kebaikan. Lahum melarat kedua wong-wong, kedua kaum. Al-laknat itu laknat. Mereka akan aku beri laknat. Bahasanya ngula itu berarti makna lanya itu lebih makna ayat alaihim. Tegese melarat ing atase kaum. Bakilah diucapkan maksudnya ini apa? Ala lil insani dimaknani Allah. Karena kalau buruk memang akan berdampak pada dirinya. Tetapi kalau baik beda. Makanya di mana nih laisa lil insani di mana laisa alal insani. Kebaikan dan keburukan lebih diutamakan. Menekan apa siapa orang yang berbuat baik maka dia niatnya saja sudah ditulis. Niat orang niat berbuat baik akan ditulis satu. Kalau dikerjakan dilipatkan 10. Tapi kalau perbuatan buruk, kalau belum dikerjakan baru niat tidak ditulis. Tapi kalau dikerjakan dibalas 1. Itu kan berarti kan kebaikan Allah luar biasa. Nah, sampai niat wis ditulis siji, nek dilakoni diping ke 10. Tapi nek elek, nek niat durung ditulis, nek dilakoni ditulis mung siji. Itu kan berarti menunjukkan makanya di sini Allah antara bedanya Allah dengan li itu sangat jauh. Wakilan dan sapakai lain seorang itu lahu ketimin menusuk apa illa sa'yuhu angin lakune utawa penggaweane insan. Lakin nasa'yahu tapi ini penggaweane utawa lakune insan. Amale saya itu amale soal penggawean itu usahanya juga bisa. Lagi nasanya tapi ini penggawean insan iku kot yakunu terkadang ono apa sayu ono iku bimubasyarati asbabihi sebab nandangi piro-piro sebabe sayu sebabe amal. Artinya orang itu kadang-kadang amalnya itu karena berhubungan dengan sebab-sebab amal tersebut. Contohnya bitakfir ikhwani kelawan
ngekeh-ngekehake pira-pira kanca. Wa tahsilil imani lan ngasilake iman. Hatta sara hingga dadi apa mengkono. Hatta sara hingga dadi sapa mengkono insan. Jadi iku miman setengah saking wong tanfa'uhu kang manfaati ing man apa syafa'atus syafi'ina pitulungi utawa syafaate pira-pira wong kang manfaati. Pitulungi pira-pira wong kang mitulungi. Nah, ini anak di hadis yang lain itu lebih jelas. Karena sunatan hasanatan. Siapa orang yang berbuat suatu tindakan yang baik, maka pahala man amila biha min ghairi ayyam usamin syai. Kita membuat odo-odo yang dari satu majelis atau suatu kegiatan tertentu yang bermanfaat. Kemudian perbuatan itu ditiru oleh orang lain, maka kita mendapat kebaikan sama seperti Allah memberikan kebaikan peniru kita tanpa mengurangi pahalanya orang yang meniru pada kita. Itu hadisnya. Nah, artinya apa? Berarti kan kita mendapat amal tanpa perbuatan kita sendiri, karena kita mendapat ganjarannya seperti pahala orang yang menirukan perbuatan baik kita. Ini maksudnya itu. Jadi bimusbasharati asbabi, karena orang lain sebab hubungannya dengan perbuatan orang lain. Taksir ikhwan, ngekahi konco. Banyak orang yang menjalankan amal, kemudian kita mendapat manfaat dari orang lain. Batasil iman, misalkan jadi wong kita menuntun orang menjadi akhirnya menjadi beriman, itu kan sama. Nah, kita mendapat bagian daripada pahalanya. Wa amma qaulun nabi anapun tadi dawekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh idza mata ibnu adam ing kota amalu. Idza mata nalikan usmati sapa ibnu adam ing kota amalu dadi pedhot. Apa amalu amal ibnu adam illa min salasin kejaba saking telu. Hadis ini iku falaya dulu mongko ora nuduhake apa dawuhe kalau Nabi dawuh hadis falaya dulu mongko ora nuduhake apa dawuh hadis alang kita ya amali ghairihi ing atase pedhote amale liyane Ibnu Adam ing atase kaputus pedhot maksudnya kaputus nah terus gimana nih lengkapnya mana murote ing atase kaputuse ngalap manfaat amale liyane Ibnu Adam. Dadi mangan nek ana manungsa mati dan amale barang jenis mati itu tidak menunjukkan berarti dia dia juga akan terputus dari manfaat amalnya orang lain. Kalau amalnya diri sendiri ya jelas memang dia sudah tidak bisa beramal lagi karena secara zahir dia sudah beramal lagi. Tapi tidak berarti dia terputus juga dari manfaat amal orang lain. Maksudnya gitu. Wala ya dulu alang kita ya amalnya beri. Lawal kalamu yang bicara fihi dalam hadis jauh hadis. Walaysa hale orang iku fihi dalam kalam apa syai'un suci-suci. Walaysa hale orang iku fihi dalam kalam apa syai'un suci-suci mimma saking perkara yustab atu kang den wilang-wilang atuh akal ing dalem mungguh akal. Artinya secara nalar itu pembahasan masalah ayat hadis ini sangat mudah, sangat mudah. Orang tidak perlu dibilang jauh, tidak perlu dianggap satu yang aneh.
Ya, li'annahu krono kelakuan. Li'annahu krono kelakuan iku lain saron iku fihi dalam kalam pembahasan. Ora ana apa illa ja'luma angin dadekake perkara untuk ganjaran. Apa illa ja'luma angin dadekake ganjaran perkara lahu kedue kedue insan, kedue Ibnu Adam. Bayane ma minal ajri ganjaran. Isine ma minal ajri pahala li ghairihi kedue liyane insan. Jadi karena membahasnya hanya wong ngeki ganjaran liyane. Itu kan sesuatu yang nalar biasa, tidak perlu dianggap satu hal yang tidak mungkin atau tidak mungkin, terlalu jauh, terlalu. Jadi mimma yustab'atu laisa mimma yustab'atu akal, maksudnya secara nalar tidak perlu dianggap sebagai hal yang akan tidak mungkin. Masalahnya apa? Wallahu ta'ala ya Allah ta'ala huwa ya Allah al-musilu dzat kana ka'ati ilaihi malin ghair. Karena yang mendatangkan pahala kan Gusti Allah. Kawake dhewe kok ngilani Gusti Allah. Kok disi kersa. Wah, Gusti Allah ora bakal gelem ngene iki kok disi kersa Gusti Allah. Pemurah. Zat yang pemurah. Ini huwa al-musilu wallahu ta'ala huwa al-musilu dzat kana ka'ati ilaihi maring ghair. Orang lain. Lawa huwa Allah iku qadirun kuwasa alaihi ngetase musilu ilaihi makake ganjaran. Wala yahtasul ora dadi tertentu apa zalika mungkene tumekane ganjaran. Ora dadi tertentu apa zalika mungkene ganjaran bi amalin kan amal suci duna amalin ora amal kang liya. Dunia amal sing ngene, nanti ngene ra iso ora masalah. Artinya semuanya itu bagi Allah Ta'ala tidak ada penghalang untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Sarung pegawai ana gajine tertentu. Bose itu mungkin pimpinannya rajane akan memberi tambahan terserah ya. Mau kalau bosku nggak itu orang yang kerengnya itu orang Gusti Allah itu jangan terlalu, apalagi kalau di Gusti Allah dilibatkan dalam hal yang tidak baik secara sifat menurut Allah Ta'ala, bakhil atau mungkin pemarah, itu tidak baik. Makanya hati-hati ya, jila anak Gusti Allah Ta'ala, itu malah tidak baik, tidak boleh kita. Kenapa? Akon-akon Gusti Allah didikte kok, kon nglaknati wong. Kon nglaknati wong, hati jila anak pangeran. Ya kowe iso muni ngono iki. Ketemu Gusti Allah mek galak. Gusti Allah iki ya bener ana sifatnya al-jabbar, al-takabbir, tapi Allah sifat yang Rahman, Rahim, sifat syah. Macam-macam sifat yang lembut itu banyak, dan sifat itu sifat tangfidiyah, sifat yang tidak akan berhenti, akan berlangsung pada siapapun yang, maksudnya apa? Makanya seperti Mbak Brenda itu dalam keterangannya, kita punya perasaan, Allah punya sifat al-jabbar, al-qahar. Tapi di balik itu Allah juga punya sifat Ar-Rahman. Jadi ketika Allah punya sifat jabat, bukan berarti menghilangkan Rahman Rahimnya Allah, bukan berarti menghilangkan sifat kebaikan Allah. Makanya orang itu tidak boleh pesimis, tidak boleh, harus optimistis, harus optimis. Aku nangani ngono kok Gusti Allah penyayang. Penyayang, sifat penyayangnya Allah itu tidak akan pernah hilang dengan, walaupun Allah dibarengi dengan sifat pemaksa. Allah memaksa, Allah yang sangat
punya jabar mutakabir, tapi tidak menghilangkan sifat kebaikan, penyayang Allah, kelembutan Allah dan segalanya. Cara memahaminya itu kan. Karena kalau itu orang manusia harus galak ya, terus walase hilang. Untung yang mantong tenang. Makanya kita hati-hati seperti ngomong maaf. Apalagi kalau misalkan ada misalnya marah itu kan nesu tapi ini mungkin wajah itu nesu tapi hatinya juga nesu. Emang nesu sama payah anaknya malah jadi padha karo nyilakake anake dungane wong tuwa mandi. Setan coba jero dadi setan tenan kan. Bingung kan. Dadi nesu padha buta di guru mau ngono. Dadi guru nesu kudu njobone tok, atine kudu ojo. Atine ya Allah, semoga Kau tunjukkan hatinya. Nesu njobone ora apa-apa. Harus diingkari anak muridnya itu minta yang tidak benar ya ini dunga malas tahlilun nafisun hadza iki dawa itu tahlilun mana mudari pembahasan penjelasan nafisun yang edit yang indah lisyarihil akidah diketahui wong kang nyarai akidah atau hawiyah. Ini sekali lagi Imam Said Muhammad ini mengubah mal orang ahli sunnah wal jamaah yang seperti kita, tetapi menggunakan dalil-dalil pendapat dari orang-orang yang banyak justru yang menentang kepada amal ini, amal sampai kepada mayat atau tidak, itu malah justru dari guru-gurunya yang dipakai sebagai dalilnya. Di antara akidah Tahawiyah ini kan, ini sebenarnya akidah Tahawiyah itu cara pelajaran akidah yang wahabi. Ya memang tidak semuanya tidak baik. Makanya di sini Imam Said Muhammad mengambil dasar ini. Nah, akidah dewi kan apa? Akidatul awam. Allah wajibul. Ini akidah Tahawiyah ini pelajaran. Saya kemarin waktu lagi sempat di Madinah itu ada orang tua ya. Tadinya agak jual mahal, lama-lama terus dia agak membuka diri. Ternyata dia guru. Jadi kan banyak murid-murid yang dia tidak resmi, sekolah-sekolah halakoh gitu. Lama-lama banyak murid. Besar. Lama katanya dia dari Yaman. Karena Yaman itu juga ya, banyak sih Yaman ya. Saudi Arabia mau berani mengorbankan banyak biaya untuk menguasai Yaman karena di sana banyak kuat juga di sana. Makanya dia bagaimana mengusir orang-orang Syiah dari Yaman. Di sana politis, sebenarnya unsurnya unsur politis semua. Nah itu ketika saya lama-lama kenal itu, saya diberi buku kecil itu. Itu di antara pelajaran lagi jadwal pelajaran sekolah jinia. Dia di antaranya pakai orang dulu. Wah kita tahu ya, berarti dia pakainya memang dia pengen. Atau hawiyah yang dipakai untuk cara akidah orang-orang Saudi dasarnya. Ini tidak semuanya tidak dipakai, makanya di sini memang ya ada juga yang baik, ada yang juga harus fair. Syed Muhammad ngambil situ harus fair.
Yang cocok tidak apa-apa dipakai. Di antara misalkan tentang masalah yang sering menjadi masalah jadi memahami tentang ayat-ayat mutasyabihat. Itu mereka kan cenderung, kalau menurut kita itu mereka cenderung mengarah pada menjisimkan Tuhan. Walaupun mereka ya ada dalil-dalil bagi mereka, tapi bagi kita, misalkan Tuhan berada di atas, menganggap ya Tuhan di atas, Tuhan di atas. Yang bagi orang kita ahli sunnah wal jamaah kita kan tidak mau, harus ditakwili, yang mutasyabihat harus ditakwili. Walaupun mereka menggunakan dalil, tapi dalil itu kalau tidak sesuai dengan pemahamannya bagi kita ya ditakwili. Jadi bukan berarti kemudian ada yang mereka seakan-akan dan menjadi terus malam itu Tuhan di mana-mana, Tuhan di mana-mana. Maksudnya tidak menempat, karena Tuhan tidak mengambil ruang dan waktu. Sehingga itu lebih mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau Allah dikesankan di atas, berarti di bawah tidak ada Allah. Walaupun ya Allah yang menguasai dan mengetahui apapun di semuanya tempat. Tapi kalau ketika Allah dinyatakan di atas, berarti tidak di lain tempat. Ketika Allah mengambil tempat tertentu, itu lebih memperkecil nilai Allah. Karena Allah Maha Agung. Maka harus ditakwili hal-hal yang bersifat mutasyabihat harus ditakwili. Itu diantaranya yang agak beda. Ada miskin ada diantaranya. Tidak mau mereka menggunakan seperti tadi orang kita. Sifat Allah itu dianggap kalau Allah punya sifat qudro, itu berarti ada sifat tertentu yang menempel pada Allah. Bagi kita kan daya sifat Allah itu pada Allah adalah qadim. Allah itu sifatnya dahulu. Bab namanya Tuhan kok orang qadim itu berarti itu Tuhan. Pangeran orang disi, lah kok kedisian apa berarti kan tidak mungkin harus dahulu. Lah sifat qudro itu ya qudro itu kuasa, sifat kuasa bersamaan dengan sifat qadimnya Allah. Nah, mereka memahami seakan-akan kalau ada sifat itu hadis, sesuatu yang menempel pada sifat qadim. Itu menurut mereka begitu. Tapi bagi kita tidak. Ya sifat qadim itu walaupun sifat itu misalkan sifat kuasa, qudro. Ya qudro Allah itu kuasa Allah dan kuasa dan menguasai, qudro dan qadiron. Kuasa dan menguasai itu ya bersamaan dengan qadimnya Allah, dahulunya Allah. Ketika Allah ada ya Allah kuasa dan menguasai, bukan ada dulu baru kuasa belakangan kena menusuk. Lahir yo kenger iso apa-apa. Pripat baru bisa mendengar. Ada pemahaman itu yang membedakan antara akidah kita akidatul awam kita itu dengan akidah tauhidiyah. Tapi di sini Imam Said Muhammad menggunakan dalil-dalil yang bisa digunakan untuk ahli sunnah kita dengan menggunakan kitab tuntunan mereka. Ini hebatnya Said Muhammad ini. Jadi sangat tauhidiyah itu. Kalau kamu buka mungkin internet ya, dianggap saja itu sebagai akidah ahli sunnah. Ya ahli sunnah. Tetapi kalau kita tidak memahami detail-detailnya, sebetulnya ada juga yang beberapa detail-detail pemahaman yang berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Masalah Tuhan itu ada sifat membedakan antara sifat Tuhan uluhiyah, rububiyah. Kalau kita tidak ya Tuhan ya ilahiyah,
uluhiyah rububiyah sama saja. Tuhan itu bersifat kedua-duanya. Dan mereka membedakan itu ada penjelasan. Kalau kita tidak, sama aja. Zakaran untuk Syekh Ibnu Abil Izzi, Syekh Ibnu Abil Izzi fi Syarhil Aqidah At-Tahawiyah dalam menyarai menjelasake akidah Tahawiyah. Nuturake Syekh mas'alatan tifa'il mayyit ing masalah ngalap manfaate mayit bi amali ghairihi kelawan amale liyane mayit. Mayit mendapat manfaat perbuatan atau amal orang lain. Mimma saking perkara lam yatasabab kang ora gawe sebab sapa mayit fihi dalam amal. Kalau tadi saya contohkan kita membuat odo-odo itu kan berarti kita buat sebab. Kita membuat satu hal kemudian ditiru orang lain itu kita membuat sebab. Ini yang dimaksud yang lebih jauh lagi. Amal itu tidak ada hubungannya dengan mayit, dia tidak membuat sebab dari amal itu. Warad hal qauli atau apa ini gone intifa'il mayit. Warad hal mas'alatan tifa'il mayit. Warad hal qauli lan ngunggulake pendapat bihi kelawan intifa'ul mayit. Jadi Syekh Abil Izzi ini menganggap mayit bisa mengambil manfaat dari amal orang lain walaupun dia tidak berhubungan dengan amal itu, dan itu tidak Syekh Abil Izzi mengunggulkan pendapat itu. Rajhal qauli fihi wa dzikrul adillati lan nuturake pira-pira dalil minal kitab bisa kitab wa sunnatil sunnah wal ijma' wal qiyas alaihi ngetase intifa'ul mayit. Summa qala mutadawuh sapa Syekh fil jawabi dalam jawabi anil ayat saking ayat alati rupane ayat ya tamasaku kang cecekelan berpegangan bidohiriha lan dohiri ayat sapa sing cekelan almani'una pira-pira ulama kang nyegah maksudnya nyegah sing ngarani ora bisa ngalap manfaat mayit. Untuk maniun itu wong-wong sing nyegah, maksudnya wong sing nganggep mayit ora bisa mengambil manfaat amalnya orang lain. Ya ayatin tadi illa masalah. Qad ajaba wal jawabu jawabi. Wal jawabu jawab amma saking perkara istadallu kang gawe dalil sapa maniun. Istadallu kang gawe dalil sapa maniun bi iklan ma mingkoli ta'ala saking dawe Allah ta'ala rupane wa allai salil insani illa ma sa'a. Utai jawabe iku qad ajaba. Iku qad ajaba temen jawabi sapa ulama para ulama bi ajwibatin kan pira-pira jawaban. As-sahhu halwe bener-benere adwibah. Artinya yang paling tepat dari semua jawaban itu jawaban loro. Ada dua jawaban yang lebih tepat walaupun banyak jawaban. Seperti tadi di atas sebelumnya tadi akan mengatakan, itu dinusah mungkin Imam Ibnu Abbas ayat itu sudah mansukh. Ada pendapat lagi itu khusus kaumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Makanya dianggap yang lebih tepat, lebih cocok dua jawaban. Ahaduma te salah suwijine jawaban dua. Iku annal insana sak temen manusa bisa yihi sebab amale insan, sebab usahane insan, amal insan wa husni usyratihi lan baguse serawunge insan. Bagusnya serawunge insan iku iktasaba jalari brentek berpengaruh al asdiqaa ing pira-pira kanca
akan mempengaruhi amal itu kepada orang lain. Pak auladalan ngetokake sapa insan. Ngetokake al aulada ing para anak. Ini kaitannya anak itu juga bagian dari insan, dari orang lain. Mana kahalan nikah sapa insan al azwaja ing pira-pira bojo. Wa asdalan bagusake utawa bagus kaya kena utawa lindai kena akoma atau aksana. Lindai itu bagusake al khaira ing penggawe bagus. Wa tawaddada lan asia-sia sapa insan ilan nasi maring para manusa. Fatarhamu mongko padha melasi sapa nas. Fatarhamu alaihi ngatasi insan. Wa ta'aulan padha ndongaake sapa nas lahu maring insan. Wa ahdau lan padha awe hadiah sapa nas lahu maring insan. Sawabat taati ing ganjarane pira-pira taat. Fakana mongko ana apa zalika mengkono. Fakana mongko ana apa zalika mengkono. Tarhamu melasi utawa ndongaake utawa hadiah sama taat, hadiah ganjaran taat. Fakana mongko ana apa zalika mengkono melasi utawa ndongaake utawa awe hadiah ganjaran iku asaru sa'ihi labete tindakane insan. Maksudnya atas tindakan kebaikan-kebaikannya membawa pengaruh, membawa atar. Rupanya apa? Nek kita seneng karo wong-wong do melasi, wong-wong do ndongakno, wong-wong kadang do nguwahi ganjaran amal. Misalnya dhewe lah ya. Wong pidato, wong pidato. Apik. Ulama pidato dengan pidato yang menarik sehingga kita ini dengar, wah hukum Pak Yai panjang umur. Kan dia mendapat pahala doa kita. Semoga diberi panjang umur. Dia mendapat limpahan doa kita. Walaupun itu tidak ada pengaruhnya dengan apa, tidak ada berhubungan dengan kita. Sangat baiknya ada yang dikatakan. Ya. Summa dukhulul muslimi. Summa dukhulul muslimi mongko mlebune wong muslim ma'a jumlatil muslimin sing sarta jumlah pira-pira muslimin kabeh. Jumlah pira-pira wong muslim fi aqdil islamin dalam akad Islam. Iku min a'dhamil asbabi setengah saking luwih agung-agungi pira-pira sebab agung-agungi pira-pira sebab fi wusuli naf'i kullin ing dalem tumekane manfaate saben-saben wong suwiji ing dalem tumekane manfaate saben-saben wong suwiji minal muslimina saking pira-pira muslim ila sahibihi maring kancane kullin minal muslimin. Artinya keislaman, akad keislaman atau keislaman itu menjadi sebab yang terbesar orang mudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, ya karena ada benang merah rupanya keislaman. Fi hayati dalam uripe sahibihi wa ba'da mamati lan sause matine sahibihi. Dungake jeneng dalam Al-Qur'an kan Fa'lam annahu la ilaha illallah tambika walil mu'minin yang Al-Quran. Jadi kalau dongake wong mukmin artinya kan berarti tetap kau itu dulu. Perintah Gusti Allah dongakno wong muslim wong mukmin padha wong mukmin. Berarti donga apa? Donga itu kebaikan. Tapi kalau tidak ada ikatan kemusliman,
Siji muslim, siji kafir, tidak bisa. Tidak ada benang merahnya. Tapi kalau yang penting podo-podo imani, podo Islam. Makanya dalam ayat Quran, "Falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu." Ketika Nabi Ibrahim akhirnya kemudian tadinya kan pernah menjanjikan, "Astaghfiruka rabbi innahu kana bi." Secara azan. Kan jadi kon iman kan tidak mau. Maksudnya jalur nyapura Pak, jalur nyapura pangeran. Tapi falamma tabayyana annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya telah menjadi musuh Allah karena tidak beriman sampai kemudian mati. Ya Nabi tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim lepas, tidak mau mendoakan karena sudah tidak ada artinya. Kalau didongake wong non muslim ya ora artine. Yang sudah meninggal ya Nabi. Anak usia belum meninggal, kena ndongake tapi ndongane hidayah. Muga-muga itu hidayah. Sudah meninggal enggak boleh meninggal. Muga-muga dinyapura bapakmu. Bapaknya kafir. Non muslim apa ndongake nyapura tidak akan tidak sampai doa itu tidak ada artinya. Dakwatul muslimi utawi dakwat utai dongane pira-pira muslim iku tuhi nglimputi menyeluruh miwaraihim saking pira-pira murni muslimin. Artinya orang-orang yang seagama. Yudhihu Allah yudhihu mertelake sapa Syekh Ibnu Abil Izzi hu ing ahaduma tadi. Yang pendapat pertama. Yudhihu atau yuwadhihu juga boleh. Wadduha yuwadhihu atau audhuha yudhihu. Kalau makan mandi audhuha boleh atau wadduha yuwadhihu. Yudhihu mertelake sapa ing ahaduma. Mertelakin anallah satana Allah Ta'ala iku ja'ala dadake sapa Allah al-imana ing iman didadake sababan ing dadi sebab lintifai sahibihi maring ngalap manfaati koncone konco iman manfaati konco iman ai ikhwanihi sebab dungane pira-pira koncone atau dulure sahib minal mukminina saking pira-pira mukmin wasaihim lan usahane atau amale ikhwan. Jadi wong mukmin asal padha mukmine padha muslime gampang entuk limpahan pahala atau kebaikan dari sesama temannya. Intinya ini. Apa ida atamu kenalikane lakoni itu nekani sapa mukmin bihi kelawan mengkono iman lawan iman. Ketika seseorang masuk di lingkungan keimanan akot mongko teman-teman lumaku tutu mandang sapa mukmin fisababi dan sebab alladzi yusilukan nekake sapa mukmin kang tumeka yusilukan mukmin ilaihi maring mungkono sebab nekake dalika mungkono manfaat atau ngalap manfaat. Maksudnya ketika dia masuk di dalam lingkungan orang mukmin, maka dia akan podo karo masuk di dalam sebab yang akan bisa mendapatkan suatu kemanfaatan dari orang lain. Termasuk apa? Anak itu kalau anaknya orang mukmin, muslim, dan dia anaknya juga muslim, maka dengan anak yang muslim itu sendiri, itu orang tua otomatis mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, mendapatkan
mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala atas anak yang muslim itu sendiri. Walaupun anak itu tidak orang tua tapi otomatis itu. Karena apa? Karena orang tua berperan andil terjadinya anak yang muslim. Bagi orang yang nikah itu diniati gawe generasi muslim itu ngajaran. Mungkin gawe anaknya sih nggak anaknya sih nggak kan jadi generasi muslim kabeh itu dibanggakan kanjeng Nabi. Ini ubahim bikumul umama yaumil qiyamah kalau umatku wakeh diri wah muslim anakku 10 wae 10 putuku 30 ya berperan. Jadi malah ada pemahaman tentang waladun sholihun yatulah, anak yang bisa memberi manfaat pada orang tuanya. Waladun sholihun yatulah, anak soleh yang mendoakan itu. Ada yang mengartikan waladun sholihun waladun muslimun, tidak harus soleh yang sebenar-benarnya soleh. Yang penting muslim, terus orang tuanya untuk bagian. Mana orang tuanya perlu anak itu turun ngimengi orang tuanya tani. Ya sudah menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin. Itu sudah disyukuri. Orang tua lu senang melihat anaknya yang tidur, melihat anaknya yang muslim, yang mukmin itu tidur. Itu senangnya orang tua itu ndadeke di ngapura dosane wong tuane. Coba malah ndelok anak itu turu ning lekar ning ngarep TV terus wong tuane tangi mengi potongane koyo ngono nak awan kok dinggalke wong. Aja ngono malah justru alhamdulillah ya Allah anak-anak saya sudah muslim sudah mukmin. Iki malah wae diganjar karo pangeran ngapura. Ada contoh hadis, ada dosa yang kita tidak mudah diampuni Allah Ta'ala kecuali hanya dengan cara mensyukuri anak-anak kita. Dosa ini. Dosa ini ora iso ditebus karo amal soleh liyane, kecuali dengan cara mensyukuri anak-anak yang muslim dan mukmin. Potongan itu awal jengkel ki waktu. Tutukan wae. Jangan itu, muslim mukmin itu syukur untuk dimontuan. Permasalahan. Jadi makanya waladun sholihun yatullah itu ditafsiri waladun muslimun yatullah. Mulai cara biyen kalau pidato sama Mbak Khalil Bisri kami Gusmus yang saya meninggal. Pernah dulu itu pidato di sini Mas. Bahasanya beliau, ya memang ini bahasa orang yang kita pengen. Jadi waladun sholihun yatullah, anak soleh yang mesti mendoakan orang tuanya. Jadi yatullah itu namanya sifat, bukan sifat biasa tapi sifat kasyifah. Sifat kasyifah itu sifat kemestian. Jadi menurut anak soleh yang mesti dongakno, mosok anak soleh lah dongakno mesti dongakno. Ya soleh ditafsir lagi anak muslim. Muslim itu lebih diumum ke mana? Orang kudu soleh. Sebab soleh yang sebenar-benarnya soleh itu ada orang yang bisa menunaikan hukuk Allah dan hukuk ibad. Orang bisa menunaikan hukum hak Allah. Cara kita ya, kita jadi anak yang soleh itu ya jadi kudu ibadah karo Allah yang tenanan. Awd itu hubungannya dengan manusia dengan yang benar. Ya orang menuju kebenaran yang semestinya itu sulit. Jadi wong soleh sing tenanan itu sebetulnya sulit, tidak mudah. Karena orang banyak melanggar hukum Allah, hak-hak Allah dan hukum ibad. Makanya oleh ulama ditafsir termasuk Syekh Muhammad ini memberi penafsiran bahwa waladun sholihun tidak diartikan sebagai walad anak soleh yang ideal, seakan-akan itu soleh yang ideal tidak, tapi cukup gimana nih anak yang muslim.
itu sudah merupakan andil bagian kebaikan orang tuanya, dan orang tuanya akan mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala karena telah mempunyai anak seorang muslim. Muhammad tidak pernah menyebut. Yang penting Islam. Makanya katanya walaupun nakalnya seperti apa, dia meninggal harus disolati. Kalau kadang KTP orang urusan KTP, kena orang nyolati sak kampung dosa kabeh malah harus disolati. Itu betul-betul dihukumi muslim. Kemusliman itu menurut Allah Ta'ala sudah wong Islam itu sama dengan sudah cara malus perombongannya pangeran bahasanya. Dakhala man aslama faqad dakhala fi hisni. Dia masuk dalam lingkungan penjagaan. Wong Islam ora kena di ala-ala atau di piloro. Makanya kita di sunnah jamaah yang seperti kita tidak senang dengan adanya cenderung akan melukai orang muslim, dan orang muslim itu dalam penjagaan Allah. Kita tidak boleh menyakiti orang muslim lain. Dia tidak salah harus sakiti. Kalau kita orang keras itu dia menyakiti orang-orang muslim sifatnya keras. Kalau tidak keras tidak mungkin. Hati-hati di hubungannya dia akan, apalagi kalau didolimi akan lebih dibantu oleh Allah Ta'ala. Karena doanya orang dolim akan selalu diterima oleh Allah Ta'ala. Asalnya mereka hampir pindu. Sekian dulu. Allah.